Nabila sebagai Arumi. Dan ini jadi susah dikasih tahu semenjak gaul sama teman-temannya yang sekarang. Nanti Bapak coba nasihatin dia, biar dia bisa kembali ke jalan yang benar. Begitulah percakapan Bu Nurul dengan Pak Usman di dalam telepon. Suatu hari, kakeknya yang bernama Pak Usman datang berkunjung. Dia adalah seorang pensiunan guru agama yang bijaksana. Pak Usman ingin mengajarkan Faira tentang makna Ramadan yang sebenarnya. Assalamualaikum. Mau kemana Faira? Faira, kakeknya datang itu salim dulu. Iya. Kamu itu loh main nyelonong aja. Faira, dulu ngobrol sama kakek. Iya, tapi miring kalau Ya elah, orang pengen main juga, ganggu aja. Cu, kakek dengar kamu sekarang susah dibilangin. Kamu juga kalau disuruh terawih suka nggak mau. Cu, kamu tahu nggak keutamaan puasa itu apa? Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Di bulan puasa, amal kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat juga cu, jangan lupa untuk meminta maaf dan memaafkan orang lain, karena bulan Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki diri dan hubungan kita dengan sesama dan memulai lembaran yang baru. Cu, kakek percaya kamu itu bisa jadi anak yang solehah. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan meminta petunjuk dari Allah. Kakek akan selalu mendukung dan mendoakan lucu. Faira pun terdiam, merenungi nasihat dari kakeknya. Dia merasa apa yang diucapkan kakeknya itu benar, dan dia juga merasa tersentuh. Dia sadar bahwa akhir-akhir ini dia menjadi jauh dari Allah dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Keesokan harinya, Faira pergi mengaji karena disuruh oleh ibunya. Kebetulan sekali di pengajian sedang ada acara berbagi takjil. Para anak-anak di pengajian pun sibuk menyiapkan takjil yang akan dibagikan. Namun, saat Faira sedang membantu membawa takjil, tiba-tiba terjadilah sesuatu. Ini kenapa takjilnya kurang ya? Kurang gimana nak? Bukannya udah pas tadi? Tadi aku lihat Faira ada di dalam ruang konsumsi sendirian, padahal kan belum suruh ke sana. Lah, aku ada ke ruang konsumsi sebelum disuruh, malah nggak sama sekali. Mana ada sih maling aku maling? Beneran kamu, Fei, yang ngambil? Ya Allah, Mi, serius dah, bukan aku. Idih, udah ketahuan juga, masih aja bela diri. Faira, kamu jujur aja, kita nggak akan marah kok. Ya Allah, nah, bukan aku yang ngambil. Udah, kita bagiin aja dulu takjilnya. Masalah ini kita bahas lagi nanti. Mereka akhirnya membagikan takjil tersebut. Hampir selama mereka pun selesai membagikan takjil. Lalu setelah itu mereka disuruh untuk kembali berkumpul. Guys, kumpul dulu. Karena pelakunya belum jelas, kalian pulang aja. Nanti kita bahas lagi besok. Akhirnya mereka pun kembali ke rumah masing-masing dengan rasa penasaran. Sesampainya di rumah, Faira mulai menceritakan kejadian yang ia alami saat di pengajian kepada kakeknya.
bulan dan sejam dari sekitar posisi. Tapi ingat, ini bulan Ramadan, bulan temu ujian dan pahala. Tapi Kek, kenapa orang-orang lebih percaya kebohongan ya daripada kebenaran? Begitulah hidup, Cuk. Tidak semua orang mau mencari kebenaran. Tapi yang terpenting adalah hati kita tetap bersih dan sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah difitnah, dihina, bahkan dianiaya. Tapi beliau tetap sabar dan berdoa. Allah memberikan pahala besar bagi orang yang bersabar. Apalagi sekarang bulan puasa, setiap kesabaran kita akan diganjar berlipat ganda. Jangan sampai karena difitnah, puasamu jadi sia-sia karena amarah dan dendam. Keesokan harinya, mereka pun kembali berkumpul untuk membicarakan masalah yang belum terpecahkan kemarin. Kemarin aku udah cek di CCTV dan pelakunya udah ketahuan. Selma, Asya, Neca, jujur aku kecewa sama kalian. Kenapa harus nyuri? Kenapa juga kalian fitnah teman kalian sendiri? Sekarang kalian bertiga minta maaf ke teman-teman kalian karena udah bohong. Minta maaf juga ke Vera karena kalian udah fitnah dia. Teman-teman, maafin kami ya, karena udah ngecewain kalian. Vera, maafin kami ya, karena udah ngefitnah kamu. Vera senang karena akhirnya kebenaran terungkap. Ternyata apa yang dikatakan kakeknya itu benar, bahwa kita perlu bersabar dalam menghadapi setiap cobaan. Lalu teman-teman yang lain juga ikut meminta maaf kepadanya karena sudah sembarangan fitnah. Menjelang akhir Ramadan, Vera semakin giat beribadah. Ia mulai menikmati sholat tarawih dan tilawah Al-Quran. Pada malam ganjil, ia terus menyibukkan dirinya dengan beribadah. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Malam itu, ia berdoa dengan tulus untuk keluarga, teman-teman, dan semua orang yang membutuhkan. Air matanya menetes saat menyadari bahwa bulan Ramadan bukan hanya sekedar menerangkan, tapi juga tentang mendekatkan diri kepada Allah dan berbagi kebaikan. Ya Allah, lindungilah keluargaku, berikan mereka kesehatan, rezeki berkah, dan kebahagiaan. Ampunilah segala kesulitan mereka ya Allah, dan jadikanlah aku anak bersama mereka. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan dan keselamatan bagi teman-teman hamba yang dalam. Jauhkanlah mereka dari kesulitan, dan jadikanlah kami dapat anak yang selalu saling menyayangi dan membantu. Air matanya mulai menetes, mengingat orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Dengan suara lirih, ia pun melanjutkan doanya. Ya Allah, semoga mereka itu sakit, kelaparan, dan kesepian. Berikanlah mereka kekuatan dan pertolongan-Mu ya Allah. Jadikanlah dunia ini penuh dengan kebaikan dan kasih sayang. Kemuliaan itu, berdoa Vera mulai hatinya, menyatu dengan harapan dan keikhlasan. Ia percaya Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan dengan hati yang tulus. Ramadan pun akhirnya berlalu dan Idul Fitri tiba. Vera merasa hatinya lebih tenang dan bahagia. Ia minta maaf kepada orang tua dan teman-temannya atas kesalahan yang pernah ia lakukan. Saat makan bersama keluarga, hatinya tersenyum dan berkata, Kamu telah menemukan cahaya Ramadan. Cuk, jangan biarkan ia padam setelah bulan ini berlalu. Iya kek, Vera janji bakal terus mempertahankannya. Vera juga bakal terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Makasih juga ya kek, karena sudah mengajarin Vera tentang makna bulan Ramadan. Alhamdulillah, kakek senang mendengarnya. Jangan lupa untuk berterima kasih kepada ibu kamu juga.
Guru, terima kasih ya karena sudah selalu mengingatkan Vera untuk takwa kepada Allah. Maaf juga kalau Vera suka nangis sama ibu. Iya, sama-sama Nak. Ibu sudah memaafkan kamu. Terima kasih juga ya, karena sudah mau berubah dan memperbaiki diri. Mereka pun akhirnya merayakan Idul Fitri dengan perasaan yang gembira dan hati yang bersih. Semoga cerita ini dapat menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala berkah semua salah dosaku air mata luka doa hari-hari keluarga Maulana برحمتك يا ربي لا تقضنا مولانا مولانا يا سيدنا برحمتك يا ربي لا تقضنا. Love.